pagi anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan baik dan selalu sehat. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sejarah daring, yaitu melalui video pembelajaran. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dulu dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, kali ini kita masih belajar pada tema yang keenam, yaitu panas dan perpindahannya. Dengan subtemanya yang ketiga, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di muatan pelajaran PKN, kita akan belajar menjelaskan akibat jika tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki rasa tanggung jawab? Ya, yang pertama itu kita tidak akan dipercaya oleh orang lain, tidak dipercaya oleh siapapun yang ada di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, itu akan menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Misalnya, kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Otomatis lingkungan akan menjadi kotor. Dan yang ketiga, akibatnya itu adalah membuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar menjadi tidak baik. Selain di dalam masyarakat, tanggung jawab pun harus dilakukan oleh seorang siswa di sekolah. Lalu, apa yang akan terjadi jika seorang siswa tidak memiliki rasa tanggung jawab tersebut? Akibatnya itu misalkan jika kita tidak melaksanakan tugas piket yang telah ditentukan, otomatis kelas akan menjadi kotor. Lalu kita akan mendapatkan teguran dari bapak dan ibu guru jika kita tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga, kita akan dijauhi atau kita tidak dihormati, tidak dihargai oleh teman kita. Nah, di sini selain sebagai siswa, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kita bisa melihat hal-hal yang menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Anak-anak mungkin bisa melihat di bukunya ya, juga bisa dipelajari di sana karena di sana semua sudah dijelaskan juga. Nah, hal-hal itu mencakup apa saja? Nah, antara lain memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi kita diharapkan untuk bisa memahami apa sih yang menjadi tugas kita, baik itu sebagai siswa maupun sebagai warga negara. Yang kedua, kita diharapkan dapat melaksanakan tugas secara disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Jadi, jika nanti diberikan tugas, anak-anak diharapkan untuk dapat langsung mengerjakannya. Lalu, tanggung jawab yang berikut itu adalah kita harus menghormati hak-hak orang lain. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang anak-anak bisa cari sendiri. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang kata kunci yang terdapat pada teks eksplanasi pada media. Sumber informasi yang dapat kita peroleh
itu bisa berasal dari media cetak. Contohnya seperti buku, lalu ada ensiklopedia, koran, majalah, dan masih banyak yang lainnya. Lalu bisa juga kita mencari di media elektronik, seperti pada buku-buku pelajaran elektronik yang terdapat dalam internet. Nah, yang berikut kita akan menjelaskan bagaimana pentingnya informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membaca dengan cermat. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Setelah kita membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf menggunakan kata tanya, setelah itu kita jawab pertanyaan yang sudah kita buat berdasarkan teks yang kita pilih. Lalu teks eksplanasi juga dapat diringkas. Apa itu ringkasan? Iya, ringkasan merupakan intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran setiap paragraf. Bagaimanapun langkah-langkahnya untuk menentukan atau meringkas teks eksplanasi, yang pertama otomatis kita harus membaca teks dengan seksama. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi pokok pikiran setiap paragraf. Yang ketiga, kita menuliskan pokok pikiran yang kita temukan. Tapi ingat, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri. Kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan langkah yang terakhir, jangan lupa kita memeriksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku atau ejaan yang sesuai dengan kaidah baik dan benarnya. Yang berikut kita akan belajar bagaimana menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Anak-anak nanti bisa dilihat di buku penanya untuk lebih jelasnya. Lalu yang berikut kita akan belajar menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor untuk buatan pelajaran PKN-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa panas itu dapat berpindah. Panas berpindah dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Lalu kita akan mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Nah, anak-anak bisa melihat caranya. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi benda-benda konduktor dan isolator. Nah, masih ingat ya, benda konduktor itu adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan benda isolator itu adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Langkah yang kedua itu kita harus menjelaskan cara kerja benda, baik itu benda konduktor maupun benda isolator. Dan kita menjelaskan pula apa yang terjadi jika tidak ada benda konduktor dan isolator. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Baik anak-anak, kita bisa melihat benda-benda di gambar ya. Di situ
anak-anak bisa menentukan mana yang termasuk benda yang dapat menghambat perpindahan kalor ataupun yang dapat digunakan untuk menghantar kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, silakan anak-anak menentukan sendiri dan langsung mengisi ya di buku bupenanya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Masih ingat apa itu dataran rendah? Iya, betul sekali. Dataran rendah itu merupakan dataran yang terletak di antara ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya di dataran rendah itu dilaksanakan kegiatan bercocok tanam karena tanahnya subur dan bagus untuk pertanian. Selain untuk pertanian, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ya. Di situ ada seorang petani yang memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam. Misalkan menanam padi, jagung, dan juga sayuran. Lalu di dataran rendah adalah daerah yang dekat dengan pantai, sehingga dimanfaatkan untuk nelayan menangkap ikan. Nah, lalu ada juga interaksi manusia dengan lingkungannya di bidang ekonomi. Hal itu dipengaruhi oleh beragamnya mata pencarian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Misalnya di gambar kita bisa melihat ini adalah petani teh. Petani teh itu biasanya terdapat di mana? Ya, betul sekali, terdapat di dataran tinggi. Nah, anak-anak, kita akan melihat kembali bagaimana mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Ya, betul sekali. Adalah pengendapan material yang tertimbun. Material-material itu dari mana? Dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi di dataran tinggi itu lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok atau bersama-sama. Di dataran tinggi juga ya dijadikan sebagai tempat pariwisata. Mungkin anak-anak bisa melihat sendiri pariwisata yang berada di dataran tinggi. Lalu yang berikut kita akan belajar menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Anak-anak pasti tahu yang mana sih yang namanya sampul buku itu. Iya, sampul buku itu terdapat di bagian depannya. Di mana sampul buku tidak sembarangan juga ya, tetapi memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja? Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa di sampul buku itu pasti ada gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar sampul buku itu harus menarik. Yang ketiga, di sampul buku
juga ada tulisan judul bukunya, dimana biasanya judul buku itu ditulis menggunakan huruf yang lebih besar. Lalu selain itu ada juga nama penulis buku dan ada nama penerbit buku. Dan yang keempat itu adalah masalah warna, di mana warna yang digunakan itu harus menarik perhatian pembacanya. Nah, anak-anak bisa lihat contoh ya. Di sini adalah contoh buku TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di gambar ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu contoh sampul buku. Yang pertama di situ ada judul bukunya, TIK, yang menggunakan ukuran huruf yang lebih besar dari kata-kata yang ada di dalam sampul buku tersebut. Nah, kita perhatikan lagi. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak yang sedang mendengarkan musik dan telepon genggam dan alat pemutar musik. Dan yang ketiga, di gambar tersebut menunjukkan adanya kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Nah, agar menarik, kita harus mengetahui bagaimana teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita itu ada dua jenis. Yang pertama ada teknik basah dan ada teknik kering. Kalau teknik basah itu biasanya menggunakan cat air. Selain cat air, kita juga bisa menggunakan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Sedangkan pada teknik kering itu biasanya digunakan krayon, pensil warna, dan spidol warna. Demikian penyampaian materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Materi ini mungkin secara garis besarnya saja. Untuk lebih rincinya, anak-anak bisa membacanya di buku Bu Penanya tema 6 subtema 3. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan video pembelajaran kali ini dengan doa. Karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bu Guru sangat berharap anak-anak di rumah tetap semangat, jaga kesehatannya, taati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan salam DJTM.